Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Batubara. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 12 Pekanbaru. Saya sebagai mahasiswa PPD S2 tahun 2024 LPDK Universitas Riau. Pada hari ini, Kamis 30 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di PPD. Materi pembelajaran kita seperti semester genap, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Dalam pembuatan video mungkin ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat anak ibu. Sehat ibu. Alhamdulillah, untuk membangkitkan semangat anak ibu dalam belajar, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Alhamdulillah, semuanya semangat untuk menerima pelajaran. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ketua kelas, silakan Mbak Im disiapkan dulu sekaligus berdoa ya anak ibu. Semuanya duduk yang rapi karena adab berdoa harus duduk yang rapi dan sopan. Siap, gerak. Bergandeng mulai. Ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti nasionalis kita untuk bangsa dan negara, dan kita sebagai pelajar Pancasila, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kita nyanyikan sama-sama anak ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, tepuk tangan. Semuanya semangat untuk belajar hari ini. Lanjutkan pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Aura Talita, Bima Baim Ibrahim, M. Rizky Pratama, Winda Azahra,
Semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang absen, berarti semua semangat dalam belajar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita materi minggu kemarin adalah menjaga lingkungan, melestarikan alam. Ya, kalau tidak salah itu ya nak ya, sudah selesai. Sekarang kita masuk bab kedua materi pelajaran kita, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran kita di sini nanti kenapa disebut mawas diri dan introspeksi diri? Karena kita dalam hidup ini ada yang mengawasi. Jadi setiap langkah kita, gerakan kita, perbuatan kita diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajarannya supaya kita memahami adanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi kita, yaitu malaikat. Percaya kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa? Betul. Kemudian rukun iman itu ada 6. Kita sebut sama-sama. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Betul, anak ibu sudah hafal semuanya. Jadi tujuan pembelajarannya tadi sudah jelas, memahami tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan mempelajari dari mana malaikat diciptakan, apa tugasnya, dan juga kita harus mencontoh sikap dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan materi inti kita, iman kepada malaikat, ibu akan memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal kepada anak ibu. Ibu mau bertanya, dari manakah malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang bisa menjawab tunjuk tangan. Apa nak? Betul. Kemudian apakah tugas malaikat itu? Ada yang tahu? Mengawasi. Ya, silakan anak ibu. Mengawasi dan menjaga kita. Ya, betul. Semua makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, sifat malaikat, kemudian perbedaannya dengan manusia, jin akan kita bahas selanjutnya. Kita masuk ke materi inti, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan kita bahas pengertiannya, tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya termasuk jin ya. Jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Nanti jangan kalau dibilang sudah jin, prasangkanya, pemikirannya jin itu pasti buruk dan jahat ya. Kemudian hikmah iman, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku kita yang sesuai dengan perilaku malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tidak sepenuhnya ya. Kita lanjutkan lagi. Pengertian iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi kalau malaikat itu tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat termasuk salah satu hal-hal yang gaib dan wajib kita imani karena merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian di sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Termasuk kita belajar ini juga ilmu yang kita peroleh disampaikan oleh malaikat Jibril.
Kemudian malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki, menurunkan hujan. Kalau kita ada rezeki mungkin udah diawasi oleh malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup terompet sangkakala nanti sewaktu hari kiamat, karena tadi hari kiamat rukun iman yang kelima. Yang keempat adalah Israel. Bila Israel datang memanggil berarti dia akan meninggal dunia. Ya, karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kemudian setelah nyawanya dicabut, sudah almarhumah dimasukkan ke dalam kubur. Nanti ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nangkir yang tugasnya menanya kebaikan dan keburukan di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Di sini Raqib itu mencatat awal baik di tangan kanan. Kalau Raqib Atid tuh, yang Atid tadi Raqib udah, itu tugasnya mencatat amal buruk di tangan kiri. Kemudian di sini ada malaikat Malik, itu penjaga neraka bagi orang-orang yang hidupnya di dunia sesat atau berbuat murka ya, dan tidak baik perbuatannya, selalu buruk ya. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, adalah penjaga surga. Mudah-mudahan kita nanti jadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sifat malaikat itu. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia menentang, kemudian tidak berjenis kelamin, kemudian tidak mempunyai hawa nafsu, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu bisa menjelma, berubah bentuk ya. Itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa manusia ataupun makhluk lainnya. Kemudian selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kalau malaikat itu selalu jujur ya. Jadi kita kalau berbuat salah tidak jujur, berarti kita sudah diawasi malaikat. Kemudian di sini selalu meminta ampun bagi orang yang beriman dan orang yang hatam Al-Quran. Makanya kita setiap pagi mengaji di sekolah, membaca Al-Quran, dan kita biasanya selalu hatam dalam satu kali setahun. Tetapi nanti yang melaksanakan kegiatan itu diutamakan ke-9 karena sudah mau tamat. Kalaupun kalian ikut nanti hatam, kegiatan intinya kelas 9, kalian nanti ada waktunya ya nak ya. Kemudian malaikat itu tidak beranak, tidak berayah, dan tidak beribu karena malaikat tidak menikah. Malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Di sini malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api, dan di sini ada juga nanti manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat itu selalu taat, membaca tasbih dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin itu ada yang taat dan ada juga yang ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan kita manusia. Itu perbedaan dari yang tiga. Kemudian kalau malaikat itu tidak dapat dilihat dengan mata kita sendiri, gaib ya. Tetapi kalau jin itu bisa dilihat, bisa tidak, ya kan? Tetapi dia kalaupun terlihat akan menjelma atau dalam bentuk lain. Kemudian kalau manusia itu bisa dilihat nyata dengan mata, disebut dengan kasat mata ya, seperti kita makhluk manusia umumnya. Kemudian di sini malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin memiliki nafsu. Kemudian manusia juga memiliki nafsu. Kemudian malaikat selalu atau senantiasa bertasbih, sedangkan manusia ada yang bertasbih, ada yang tidak. Begitu pula dengan jin. Dan yang terakhir di sini malaikat itu tidak berjenis kelamin, kemudian tidak makan dan minum. Sedangkan jin itu ada juga yang makan dan minum, ada yang tidak makan dan minum. Karena kita pernah melihat jin yang
yang salah atau jin yang jahat itu bisa memakan darah manusia. Kemudian sedangkan manusia butuh makan dan minum dan berjenis kelamin dan juga menikah untuk melanjutkan keturunan. Itu tadi perbedaan malaikat, jin dan manusia. Paham anak Ibu? Paham, Ibu. Kita lanjutkan lagi. Di sini hikmah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi hidup kita ya. Kemudian mewujudkan masyarakat yang bermoral atau berakhlak baik, akhlakul karimah. Kemudian di sini bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Jadi kalau ada ujian atau cobaan, kalaupun kita menangis tidak boleh mengeluh. Kalau menangis itu wajar karena sedih. Betul. Kita lanjutkan lagi. Nah itu udah selesai. Setelah mempelajari materi ini nanti kalian akan Ibu kasih tugas sesuai model pembelajaran kita PBL, Problem Based Learning. Setelah membaca materi, nanti ada masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan kelompoknya dan juga akan dikerjakan tugasnya di LKPD atau lembar kerja peserta. Setelah tadi memahami materi pelajaran, Ibu membagikan tugas LKPD dan juga tugas kelompok untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD kelompok ya.
nak? Hasil diskusinya udah selesai? Sudah? Yang lain sudah? Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari? Iman kepada malaikat merupakan salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Hubungan antara iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sangat erat karena keyakinan ini mempengaruhi sikap, perilaku, dan cara pandang seorang muslim. Dalam menjalani hidup sehari-hari, berikut adalah beberapa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Iman kepada malaikat yang sentiasa mengawasi setiap amal perbuatan manusia, baik di dunia maupun di alam kubur. Mendorong seorang muslim untuk selalu bertindak dengan baik. Mereka percaya bahwa malaikat mencatat setiap perbuatan, baik maupun buruk. Hal ini membuat seorang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas baik dalam pekerjaan, pergaulan maupun ibadah. 2. Memotivasi untuk berbuat kebaikan. Iman kepada malaikat dapat memberikan motivasi untuk selalu berbaik karena orang yang beriman percaya bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan menjaga mereka. Misalnya, malaikat mendoakan orang yang bersedekah dan melakukan amal soleh. Keyakinan ini mendorong seorang untuk lebih giat dalam beribadah dan beramal baik. Secara keseluruhan, iman kepada malaikat bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dari pelaku seorang muslim. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, iman ini mengajarkan seorang untuk selalu berbuat baik, bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Ya, tadi kesimpulan dari hasil diskusinya. Yang pertama, setelah beriman kepada malaikat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memotivasi untuk berbuat kebaikan. Terima kasih hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari? Iman kepada malaikat merupakan salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Hubungan antara iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sangat erat, karena keyakinan ini mempengaruhi sikap, perilaku, dan cara pandang seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Iman kepada malaikat yang senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan manusia, baik di dunia maupun di alam kubur, mendorong seorang muslim untuk selalu bertindak dengan baik. Mereka percaya bahwa malaikat mencatat setiap perbuatan baik maupun buruk. Hal ini membuat seseorang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas baik dalam pekerjaan, pergaulan maupun ibadah. 2. Memotivasi untuk berbuat kebaikan. Iman kepada malaikat dapat memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik karena orang yang beriman percaya bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan menjaga mereka. Misalnya, malaikat mendoakan orang yang bersedekah dan melakukan amal soleh. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk lebih giat dalam beribadah dan beramal baik. Secara keseluruhan, iman kepada malaikat bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga berperan penting dalam berbentuk karakter dan perilaku seorang muslim dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Iman ini mengajarkan seseorang untuk selalu berbuat baik, bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Ya, terima kasih kelompok 1 tadi kesimpulan dari hasil diskusinya masih sama dengan kelompok 1, memotivasi
kita untuk berbuat baik dan bertanggung jawab, karena tadi disampaikan dalam kehidupan sehari-hari setiap amalan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan kita supaya selalu berbuat baik karena diawasi oleh malaikat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Berikut adalah 10 nama malaikat dalam ajaran Islam beserta tugas-tugasnya. Pertama, yaitu malaikat Jibril, tugasnya membawa wahyu dari Allah. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya yaitu memberikan rezeki kepada makhluk hidup. Ketiga, malaikat Israfil, tugasnya yaitu meniup sangkakala untuk menandakan hari kiamat. Untuk keempat, yaitu malaikat Israel, tugasnya yaitu mencabut nyawa. Yang kelima, yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Keenam, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat ketujuh yaitu malaikat Munkar, tugasnya yaitu menandakan. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Keenam, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat ketujuh yaitu malaikat Munkar, tugasnya yaitu menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Dan yang Kedelapan, yaitu tugasnya nangkir, malaikat nangkir. bersama Munkar, menanyai orang yang telah meninggal. Yang kesembilan yaitu malaikat Raqib, tugasnya mencatat perbuatan atau amal baik manusia. Dan yang terakhir yaitu malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Ya. Malaikat ini memainkan peran penting dalam kehidupan menurut ajaran Islam, dan masing-masing memiliki tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah membacakan tugas dan nama malaikat yang 10. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Setelah mempelajari materi ini, kita ambil kesimpulan, kita sebagai manusia yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meningkatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendorong kita untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua perbuatan kita diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadi manusia yang bermoral, etika, sopan santun yang baik. Kalaupun kita tidak bisa meniru semua sikap malaikat itu, setidaknya kita bisa lebih dari separuh sikap malaikat. Dan kita juga harus bersabar kalau ada musibah ya, jangan nanti mengeluh, karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dalam belajar juga begitu. Kalau tadinya kesusahan, kalau terus berusaha, pasti mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap anak Ibu supaya lebih giat belajar, karena belajar atau menuntut ilmu adalah orang yang menuju ke surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita yang belajar ini, Nak,
kita dari rumah sampai ke sekolah itu diawasi oleh malaikat. Makanya kalau ke sekolah tuh jangan main-main, tetapi belajar sungguh-sungguh. Fastabiqul khairat albiru manitaqa. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Ada pertanyaan anak ibu lagi? Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya, kita masih tetap materi ini karena ini 3 kali pertemuan, dan untuk berikutnya kita akan membuat tugas. Materi pembelajaran ini kalian akan membuat tugas melalui Canva. Kalian disuruh membawa HP, nanti materi pembelajaran itu akan dibuat dalam bentuk Canva seperti PPT ibu ini, boleh dimodifikasi karena itu akan menarik dalam pembelajaran. Paham anak ibu? Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan anak ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pelajaran, kita is breaking dulu, kita bersolawat dulu supaya di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama bersolawat. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli Ria Allah. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah, luar biasa. Amin. Sebelum kita pulang, siapkan dulu baim sekaligus kita berdoa. Silakan anak ibu. Siap, gerak. Berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Iya nak, terima kasih juga. Ibu doakan mudah-mudahan anak ibu semuanya menjadi anak yang sukses. Berhasil dalam kehidupannya. Kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu, sehat selalu, selamat berkarir, berkaya menempuh hidup ke depannya. Amin. Amin.